Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan membahas tentang Sword Art Online Alicization, yang menurut Mimin ini adalah anime SNO yang sekali lagi berhasil menarik perhatian para wibu dan berhasil menyajikan plot twist yang bikin gregetan. Sword Art Online Alicization ini sendiri merupakan serial anime musim ketiga dari serial anime Sword Art Online yang berasal dari adaptasi light novel dengan judul yang sama karangan penulis Reki Kawahara dan diilustrasikan oleh Abek. Kalian pasti penasaran, kenapa sih arc Alicization menjadi arc yang paling menarik sejauh ini dan bisa dikatakan klimaks dari seluruh season anime SAO. Daripada kalian penasaran, so langsung aja kita bahas ke intinya. Sword Art Online Alicization tayang sebanyak 47 episode yang terbagi atas dua judul, yaitu Sword Art Online Alicization yang tayang pada 7 Oktober 2018 hingga 30 Maret 2019 dengan total 24 episode yang diambil dari adaptasi novel volume 9 hingga 14. Kemudian Sword Art Online Alicization War of Underworld yang tayang pada 13 Oktober 2019 hingga 29 Desember 2019, dan bagian kedua pada 12 Juli 2020 hingga 20 September 2020 dengan total 23 episode yang diambil dari adaptasi novelnya volume 15 hingga volume 18. Sword Art Online Alicization bercerita tentang tentunya masih seputar Kirito dan harem-haremnya. Hehehe. Ya, Kirito yang menerima tawaran pekerjaan menguji mesin full depth eksperimental bernama Soul Translator atau bisa dikatakan STL, yang memiliki interface yang jauh lebih realistis dan kompleks dibanding mesin-mesin sebelumnya. Kirito membantu Departemen Pertahanan dalam pengembangan AI bernama Alice. Ia menguji STL dengan memasuki dunia VR bernama Underworld, di mana di dunia tersebut dunia berlangsung 1000 kali lebih cepat dibanding dunia nyata, guys. Dan kenangan Kirito tentang apa yang terjadi di dalam dibatasi. Namun suatu malam, setelah Kirito bertemu dengan teman-temannya, ia diserang oleh Black atas kejadian Death Gun dulu yang membuat dirinya berada di ambang kematian. Demi memulihkannya, ia dimasukkan ke dalam STL untuk menjaga pikirannya sementara sekaligus menyelamatkannya. Sementara itu, mulai terungkap bahwa Underworld adalah eksperimen untuk menciptakan AI yang dapat digunakan untuk tujuan militer. Nah, Sword Art Online Alicization merupakan arc yang paling menarik dari serial anime Sword Art Online yang Mimin tonton sejauh ini, guys. Misalnya saja di anime Alicization lahir kisah persahabatan yang dimana kita tahu pada arc Aincrad kita mengenal Kirito itu sebagai seorang solo player, guys. Dan munculnya Asuna yang berada di sampingnya memunculkan kisah cinta di antara mereka. Kemudian pada arc Fairy Dance atau Alo Alfheim Online, kita melihat Kirito bersama dengan Liva atau Suguha yang memunculkan kisah cinta juga, ditambah hubungan keluarga, jadi kayak siskon-siskon gitu. Hahaha. Lalu untuk arc Phantom Ballet atau GGO Gun Gale Online ya, kita melihat Kirito bersama dengan Sinon tentang sedikit kisah cinta dan juga dua orang yang memiliki rasa sakit yang sama. Namun kali ini pada arc Alicization kita melihat Kirito memiliki seorang teman yang berada di sampingnya, yaitu Yugo. Ya jangan cewek memulu lah, masa harem mulu, kan pada iri. Dari teman masa kecil yang memiliki peran yang sama, kemudian latihan bersama hingga pun bertarung bersama, guys. Pada arc sebelum-sebelumnya kita biasanya melihat Kirito tuh sebagai solo player, dimana dia seorang diri menembus bos-bos monster di dungeon, guys. Seorang diri dan dia sangat kuat, ya kayak solo leveling gitulah. Namun saat berada di arc Alicization kita mulai melihat sebagai seorang yang bermain bersama dengan seorang sahabat. Di arc ini sendiri kita bisa melihat kisah persahabatan antara Kirito dan Yugo yang menurut Mimin bagus serta menarik untuk ditonton. Pada arc Alicization ini mungkin ada yang berpikiran bahwa kisah antara Yugo dan Kirito terlihat berlebihan.
Ini bukan Hode ya guys, nanti pikiran lo Hode lagi. Oke, lanjut. Namun bagi Mimin pribadi, kisah yang terjalin ini sangatlah bagus. Bahkan membuat Mimin berpikir bahwa memang seperti itulah kisah dua orang sahabat yang tumbuh bersama dari kecil. Ceritanya juga begitu kompleks dan padat. Di episode pertama saja kita udah diperlihatkan tentang dunia underworld itu seperti apa. Lalu penjelasan tentang konsep mengenai proyek ini dan juga masalah yang membuat Kirito masuk ke dunia underworld. Perkembangan cerita yang disajikan juga sangat sulit untuk ditebak, di mana cerita ini bukan hanya tentang pertarungan antara orang baik melawan orang jahat saja, namun tentang persahabatan, kisah cinta, serta tekad para tokohnya masing-masing. Nah, di arc Alicization kita bisa merasakan alur cerita yang lebih lambat serta detail. Dari pertumbuhan awal Kirito yang memukul pohon saja kesulitan, hingga ia mulai menyadari bahwa ia bisa menggunakan sword skill. Kemudian ketika di akademi, di mana ia sadar bahwa tekad membuatnya bisa semakin lebih kuat. Lalu pertarungan dengan para Integrity Knight yang membuatnya sadar cara untuk menyelamatkan Alice itu seperti apa. Dan pertarungan dengan Quinella yang menjadi klimaks serta pembuka cerita final arc ini. Berikutnya, cerita tidak tertuju melulu pada keseharian kisah Kirito atau si MC utama kita. Nah, pada Sword Art Online Alicization ini, cerita yang disajikan tidak hanya tertuju melulu terhadap Kirito, tetapi berbagai karakter dari Yugo hingga Asuna, sehingga kita bisa melihat cerita dari berbagai sudut pandang. Dan pada Sword Art Online Alicization War of Underworld, kita diperlihatkan sebuah cerita di mana Kirito belum bisa sadar, sehingga kita di sini diperlihatkan perjuangan Alice dan para Integrity Knight dan teman-teman Kirito yang membuat kita bisa menyadari bahwa cerita tidak seputar atas perjuangan Kirito aja, tetapi pada semua karakter. Bagian paling menariknya dari arc ini di mana di sini kita sebagai penonton seakan disadarkan bahwa cerita bukan hanya soal Kirito dan Kirito. Cerita bisa berjalan menarik meski Kirito tidak terlalu disorot, guys. Pada SAO season kedua di mana arc Mother Rosario, di mana cerita tanpa adanya Kirito membuat Mimin berpikir bahwa cerita SAO serasa tidak menarik jika tidak ada Kirito. Namun ternyata pemikiran seperti itu perlu kita ubah, guys. Karena tanpa adanya si Kirito, ceritanya masih sangat menarik kok. Dan bahkan membuat pecinta SAO sadar bahwa arc ini memperlihatkan bahwa ada banyak tokoh yang berperan besar dalam cerita kali ini. Oh iya, untuk konflik yang disajikan juga cukup berhasil dan membuat bagi para penonton menjadi cerita yang sangat menegangkan. Karena kita diperlihatkan atas sebuah konflik, yaitu Alice yang masuk Dark Territory, sehingga dibawa Integrity Knight dan Kirito di dunia nyata yang diserang oleh Johnny Black, sehingga mengalami kerusakan otak yang cukup parah. Lalu pada Sword Art Online Alicization War of Underworld diperlihatkan tentang konflik Kirito yang tidak sadarkan diri atau dia lagi AFK dengan ping 999++ ya, karena lonjakan listrik yang merusak floodlight milik Kirito. Di sisi lain, tempat Kirito yaitu Ocean Turtle sedang diserang oleh sekelompok terorisme yang ingin mengambil Alice. Lalu konflik lain tentang peperangan melawan Dark Territory. Konflik yang disajikan pada SAO selalu terasa menegangkan pada setiap musimnya. Namun kali ini pada Sword Art Online Alicization sangat terasa konfliknya. Itu terjadi akan berbagai hal serta berbagai macam alasan lah pokoknya. Setiap konflik yang terjadi pada arc ini saling berkaitan dengan satu sama lain, sehingga membuat ceritanya berjalan dalam satu alur yang sama. Pada Sword Art Online Alicization War of Underworld merupakan bagian yang paling terasa banget menegangkannya, karena kita diperlihatkan pertempuran yang terasa tidak ada habisnya. Dari pertempuran antar Floodlight buatan hingga pertempuran dengan banyaknya player membuat konfliknya itu terasa menegangkan dari awal cerita hingga klimaks. Nah, Sword Art Online Alicization memiliki klimaks di mana Quinella bertempur dengan Kirito dan lainnya hingga menimbulkan banyak korban termasuk Yugo. Lalu memiliki akhiran di mana Kirito berhasil menghubungi Real World, namun terdapat sebuah masalah. Lalu untuk Sword Art Online Alicization War of Underworld memiliki klimaks di mana Kirito bertarung dengan Gabriel dan berhasil memenangkannya. Namun ya, ia terpaksa hidup 200 tahun di Underworld bersama Asuna karena terlambat lockout. Ya kalian tahulah Kirito dan Asuna ngapain berduaan aja selama 200 tahun. Dan ketika ia berhasil lockout, di mana jiwa Floodlight yang telah hidup 200 tahunnya harus dihapus, ternyata berhasil dikopi oleh Higa.
ternyata si Higa ini agak mafia juga. Dia mencuri data Kirito diam-diam ya guys, dan menimbulkan misteri yang sepertinya perlu kita tunggu nih guys. Kayaknya SAO bakal ada project lanjutannya. Membahas soal klimaks, SAO memang tidak pernah menampilkan sesuatu yang mengecewakan. Selalu ada banyak hal yang menarik ketika kita menonton klimaks dari serial anime satu ini. Namun sebenarnya yang paling menarik dari ini adalah tentang scene setelah klimaks yang selalu menimbulkan sebuah misteri. Karena ternyata ada banyak hal yang masih berkaitan dan masih perlu ditunggu dari serial ini hingga kita mengetahui tentang maksud yang dibuat misteri itu. Sword Art Online Alicization merupakan arc yang sangat very menarik, dimana kita diperlihatkan sesuatu yang lebih baru dan berbeda dari musim-musim sebelumnya. Selalu ada perkembangan yang menarik serta mengejutkan untuk ditonton, sehingga serial ini rasanya wajib untuk kalian tonton karena ya menarik guys. Sword Art Online Alicization sendiri menurut Mimin pribadi bisa langsung kalian tonton meski kalian belum menonton musim pertama dan musim keduanya. Karena meskipun ada kaitan dengan musim-musim sebelumnya, tetapi cerita pada arc ini sendiri tidak begitu terpaku dengan musim sebelumnya guys. Sehingga tanpa menonton musim sebelumnya pun Mimin rasa kalian masih sangat bisa menikmati serial ini. Ada sebuah berita bahwa akan ada lanjutannya lagi, yaitu Sword Art Online Progressive, di mana kita diperlihatkan sudut pandang lain dari arc Aincrad, yaitu dari sudut pandang Asuna. Mungkin sekian dulu pembahasan kita soal anime SAO, dan nanti ketika SAO Progressive udah rilis, Mimin akan buat juga ulasannya. Selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.